Hai guys, siapa di sini yang jadi suka Gunpla atau Gundam gara-gara nonton Build Fighters? Jir, itu tuh udah 10 tahun lalu ya, kayak baru setahun 2 tahun kemarin. Oh iya, sebelumnya maaf ya kalau saya pakai footage lama, ini video zaman saya masih waktu upload tuh males voice over. Tapi kalau kalian nonton, kualitas bahasanya masih tetap valid kok. Jadi di video kali ini, saya mau bahas 2 SD Gunpla yang sangat amat recommended dari seri Build Fighters. Jadi kalau kalian nemu ini, sangat amat saya sarankan langsung ambil lah, mau kondisinya baru atau second. Yes, ini BB Senshi Lightning Gundam dan BB Senshi Sengoku Astra yang harganya sama-sama 600 yen. Kalau Sengoku Astra itu rilis di tahun 2015, Lightning itu 1 tahun kemudian 2016. Jadi gini ceritanya, waktu zaman Build Fighters, saya tuh masih menganut kalau punya Gunpla, ya satu aja cukup. Contohnya kayak Sengoku Astra, kalau udah punya HG-nya, ngapain punya SD atau MG-nya kan? Begitu pula dengan Lightning. Jadi saya tuh agak males beli Lightning Gundam, soalnya HG-nya lumayan mahal, 1.600 yen, dapet Gunpla polosan gitu doang kan. Kalau mau lebih keren, harus beli BWS-nya kan secara terpisah, dan ya nggak sebagus itu juga lah buat saya ya. Yang akhirnya SD Gundamnya tuh rilis. Puas banget lah dulu maininnya, apalagi harganya dulu tuh cuma 75.000. Yang beneran kayak saya mainin sebulan 2 bulan, bahkan sampai saya repaint tuh saking sayangnya sama si SD Lightning ini. Fast forward ke tahun 2020-an, saya jadi menganut ya terserah lah beli Gunpla apa aja, yang penting harganya murah, mau kondisinya apa aja ya. Nah, terpatahkan tuh prinsip yang tadi cuma satu doang. Contohnya kayak RX78 nih, berarti hampir semua versi saya punya. Contohnya kayak MG versi 1, VRK, versi 2, versi 3. Padahal tadinya saya cuma punya versi 2-nya aja karena itu yang paling keren kan, anime akurat. Berlaku juga ke Gunpla lain lah pokoknya. Nah, di suatu hari pas saya lagi jajan sama seller langganan saya, ada nih satu kotak SD Sengoku Astra yang saya belum punya. Terus saya nanya harganya, dijawabnya tuh kayak, aduh yang ini maaf agak mahal. Kirain tuh bakal dijual sebagai barang langka gitu ya. Ternyata enggak, harganya 80.000 doang. Dimana waktu itu tuh rate retail Gunpla lagi naik jadi kali 165. Pokoknya normalnya tuh 150 kali 165 lah. Jadi si 80.000 ini tuh harga normal sebenarnya. Ya udah, saya beli kan tuh, terus dirakit di rumah. Yang reaksinya tuh kayak, anjing kenapa ini keren banget? Berarti selama ini miss opportunity dong saya nggak punya Sengoku Astra yang SD. Pokoknya setelah ngerakit Sengoku Astra ini, saya langsung nyari SD Build Strike, SD Build Burning, terus SD Lightning saya cari lagi. Ya untung masih dapat lah harga di bawah rate retail kondisi belum rakit ya. Buset, kemana aja saya si penganut cuma punya satu Gunpla doang. Dan yang paling keren dari overall aspeknya tuh menurut saya ini si Sengoku Astra sama Lightning Gundam, yang nantilah saya bahas lebih lengkapnya ya. Jadi kesimpulannya buat saya ya, seri BB Senshi Gundam Age tuh emang yang nyelamatin SD Gundam jadi desainnya mata pupil lagi. Seperti bahasan saya di video sebelumnya, coba aja deh kalian rakit BB Senshi dari seri Gundam Age tahun 2012-an sampai akhir 2016 lah ini Lightning Gundam. Beda jauh kualitasnya kalau kalian tiba-tiba nyobain SDX. Wah, kebanting banget lah. Nggak afdol dong kalau nggak ngemendang-mendingin SDX. Ya 600 yen ya price pointnya. Kalau mendang-mending mah jelas mending SD Sengoku Astra atau SD Lightning Gundam lah. Makanya yang tadi saya bilang di awal, kalian kalau nemu ini dalam kondisi apapun terus harganya masih normal, ya mending langsung ambil lah. Soalnya belum ada tanda-tanda kalau si SD BB Senshi Build Fighter ini bakal di reissue. Tapi kalau udah di reissue, as always lah, saran saya prioritasin dulu ngambil 2 ini. Mulai bahas dari Sengoku Astra dulu kali ya. Jadi Sengoku Astra ini bisa dibilang SD Astra paling bagus lah kualitasnya. Utamanya karena vibes desainnya yang balik lagi ke chibi dan bulky. Belum lagi parts dan color separationnya atau detailnya yang kelihatannya tuh Astray banget lah. Aduh, ini gimana ya kalau misalnya mau dibandingin sama SDX? Lihat dari bagian upper torsonya aja deh. Sengoku Astra ini kan pakai 2 parts ya, warna hitam sama warna merah, yang kalau digabungin tuh kelihatan kan detail warna merah dalaman Astranya tuh. Atau bagian tangannya juga yang pakai frame warna merah dan armor warna putih. Kayak sayang aja gitu, kenapa SD Astra yang baru base-nya tuh nggak dari BB Senshi Sengoku Astra ini. Yang bikin aneh buat saya ya, Sengoku Astra sama SDX Astra itu kan price point-nya sama-sama 600 yen. Tapi kalau Sengoku Astra dikasih banyak aksesoris yang ukurannya gede-gede, armor lah, atau misalnya part separation dan color separation. Sedangkan SDX Astra yang ya cuma gitu doang. Kalau ngomongin molding nih ya, moldingnya sama-sama nggak dipakai di produk SD atau Gunpla berikutnya. Ya bisa dibilang molding tunggal lah. Nggak tahu lah ya, itu mah cuma so taunya saya aja sebagai pengamat. Yang tahu pasti ya pasti analis dari Bandai dan staff Bandainya sendiri lah. Oh iya, SDX Astra itu SDX pertama yang saya punya dan saya beli dengan kesadaran penuh. Sebelumnya saya tahu kok kalau SDX itu sampah banget, tapi kalau Astra ya masih ada kegunaannya lah buat di custom jadi bentuk Astra lain. Dan
Dan ini Sengoku Astra-nya udah jadi WD. Lucu banget kan, ini bentuknya bulky, chonky. Beberapa detailnya juga kecetak jelas, dan kalau ngomongin proporsi, ya pas lah dengan si bulky, chonky-nya ini. Ini cuma straight build pakai stiker mata doang, tapi kelihatan kan sama kalian kalau ada color separation-nya. Kalau part separation dada standar lah ya, HG Astra juga bisa. Yang paling sakti menurut saya itu ini bagian kakinya. Kopongnya juga ya masih keren lah, berbentuk standar BB Sensi, enggak yang bolong hollow gitu ya. Dan kopong ini kebayar kok sama bagian separation armornya yang anjir langsung keluar warna merah putih kayak gini kan. Terus ukuran partsnya juga gede di bagian Vivin, terus di bagian Oni no Tate, bagian kata Yoroi atau shoulder armornya juga bervolume dan punya artikulasi. Ukuran katananya juga lumayan panjang, hampir setinggi gunpla-nya. Jadi pas dipasang kayak gini, wah udah chef's kiss lah, pas banget proporsinya. Nah, ini karena proporsinya bulky, terutama di bagian armor bahunya, artikulasi Sengoku Astra ini jadi agak kehalang gitu. Ya, biasalah jadi mentok kan. Kalau kalian mau nge-custom, saran saya di bagian frame dadanya itu agak dipotong sedikit, biar artikulasi bahunya tuh bisa maju ke depan. Terus si posisi armor bahunya dipindahin, geser aja dikit, biar tangannya kalau mau ngangkat ke atas dari samping tuh lebih luas. Kerennya lagi, Sengoku Astra ini punya gimmick yang di HG-nya tuh nggak ada. Jadi topengnya bisa dibuka buat ini nih, face reveal bang. Jangan dibiasain kayak gitu ya guys, mengusik privasi orang lain. Lanjut, semua gimmick BB Sensi di zaman itu tuh helmnya bisa dibuka, balik lagi kayak ke zaman dulu banget. Jadi banyak parts dan armor yang bisa di-swap sesama BB Sensi dari Gundam Age, entah itu Legend BB atau dari seri Gundam Build Fighters. Posing simple kayak gini aja anjir udah keren banget ya. Dan BB Sensi Sengoku Astra ini punya gimmick original, jadi Oni no Tate-nya tuh bisa berubah jadi kayak Oni beneran, kayak stando, kayak monster yang disummon gitu, dengan cara pasangin kata Yoroi ke Oni no Tate. Jadi bentuknya kayak gini nih, lucu banget kan? Ya bentuknya masih masuk lah ketimbang gimmicknya SDX, maaf. Kayaknya kalau saya beli Sengoku Astra ini waktu masih bocil, bakal seneng deh mainin gimmicknya. Yang kedua, ini ada BB Sensi Lightning Gundam yang sebenarnya ya kalau ngomongin bentuk lebih kompleks si Sengoku Astra tadi. Si Lightning Gundam ini lebih simple lah, kayak cuma tangan, kaki, badan, backpack sama weapon doang. Ya nothing special. Cuma kalau mau ngomongin desain, ini tuh kan base-nya dari Rigazui, Zeta Gundam. Zeta Gundam keren gak? Buset, Zeta Gundam mah keren banget lah. Yang di versi Refined Gundam Zeta ini dikasih BWS alias Back Weapon System, sama ada long rifle dan shieldnya. 600 yen ini jadi worth banget karena semua bentuk dari partsnya tuh bervolume. Kalau misalnya dipasangin nih ya, si bagian rifle sama shieldnya tuh masih masuk banget ke bentuknya Lightning Gundam. Ini tuh ya desainnya SD Gundam banget lah, cuma ukurannya jadi lebih jumbo sedikit. Kalau kalian mungkin sekarang lebih familiar sama SD Gundam World Heroes atau Sokketsuden, nah volume kepala BB Sensi Lightning ini kalau dibandingin sama Sokketsuden hampir 2 kali gitulah ukurannya. Nih lihat, posing simple kayak gini aja udah keren banget kan. Cuma Lightning Gundam ini kan ciri khasnya lebih ke nge-snipe gitu ya. Mungkin akan lebih bagus kalau kalian posingnya pakai open hand. Sekarang kan udah dijual terpisah tuh dari boosternya si SD Cross Silhouette. BB Sensi Lightning Gundam ini juga punya gimmick original, tapi nggak terlalu mind blowing, soalnya cuma back weapon systemnya dicolokin ke shieldnya yang bikin kayak pesawat biasa lah. Tapi ini bisa dijadiin kayak skateboardnya Infinite Justice. Lucu banget kan? Terus Lightning Gundam ini jelas bisa berubah jadi pesawat dong, yang bentuknya sebenarnya simple banget. Kalian cuma nekuk di bagian siku tangannya doang, terus dicolokin ke back weapon systemnya. Udah deh beres, bentuknya kayak gitu doang. Kalau dibilang mirip atau enggak sama HG-nya, ya lumayan mirip lah, soalnya kan Rigazui atau Lightning Gundam tuh cuma ditempelin gitu doang kan, nggak punya mekanisme yang rumit kayak Zeta Gundam, kakinya harus ngangkang, dilipat-lipat kayak gitu. Terus yang tadi saya bilang, Lightning Gundam ini kan bervolume, chunky, cabi gitu, dan ini nggak ada part kopong sama sekali. Cocok banget buat kalian yang mau nge-custom Gundam, apalagi ini base desainnya dari Zeta loh. Sesimpel nge-custom dari gimmick bawaannya deh. Saya coba swap armor sama Musha Gundam ya. Lumayan melotot nggak? Bisa nempel semua loh, mulai dari pedangnya, terus front skirt armornya. Anjing keren banget kan? Aku namakan apa ya ini, Musha Lightning Gundam? Ya yang tadi saya bilang, ini tuh ganteng karena base desainnya dari Zeta Gundam yang bawaannya emang udah ganteng dari sananya. Sebenarnya kalau mau masang armor dada bisa-bisa aja ada tuh colokannya, cuma si bagian kokpitnya harus dikikis dulu yang nanti bentuknya kurang lebih kayak gini, lebih Musha banget kan, Yoroi itu bentuknya. Terus buat overall looksnya kan ini tuh jadi bervolume banget ya, jadi lebih bulky karena ditambah armor dari Musha Gundam. Terus backpacknya juga menyesuaikan desainnya dengan cara nempelin bagian rifle dan shieldnya. Udah satu konsep nih Lightning sama Sengoku Astra. Yoroi juga the real sesuai manualnya build custom. Terus ini Musha Gundamnya ya nggak pakai baju aja karena armornya lagi dipinjam sama Lightning. Dan ini ada side by side dengan wujud asli Musha Zeta Gundam
Gundam. Dari sini harusnya kelihatan sih, Lightning Gundam tuh ukurannya lebih gede dan masuk banget kan sama konsep Musha-Mushaan ini. Ini tuh cuma satu simple custom dari berbagai banyak kemungkinan kalau kalian pakai base-nya tuh dari SD BB Senshi Lightning Gundam ini. Ya, Sengoku Astra juga bisa sih ditempelin armor Musha, tapi nggak akan seganteng base desainnya Zeta. Jadi sesuai bahasan tadi, BB Senshi Sengoku Astra ini sangat amat saya rekomendasikan. Pertama karena bentuknya bulky banget, terus yang kedua ini the best SD Astray, dan yang terakhir punya banyak banget gimmick yang bisa dimainin. Kalau BB Senshi Lightning itu udah jelas karena pertama dia base-nya dari Rigazui alias Zeta Gundam, udah pasti ganteng mau diapain juga. Meskipun gimmicknya nggak ada yang spesial, tapi desainnya udah over the top. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.